Sejak pendirian Pusat Data Nasional atau PDN, Komisi 1 DPR sudah mewanti-wanti perihal keamanan. Namun PDN akhirnya lumpuh dan mengganggu sejumlah aktivitas pelayanan publik. Di sisi lain, kemampuan proteksi data strategis nasional memang lemah dan peristiwa serupa pun bisa terulang. Sementara itu, Badan Siber dan Sandi Negara masih menginvestigasi penyebab gangguan pada Pusat Data Nasional yang terjadi sejak Kamis 20 Juni 2024. Pengamat menduga terjadi serangan ransomware karena penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama. Gangguan teknis pada Pusat Data Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat sejumlah aktivitas pelayanan publik terganggu. Terkait keimigrasian misalnya, sistem pelintasan di bandara dan pelabuhan belum dapat beroperasi normal. Mengutip Microsoft.com, ransomware merupakan perangkat lunak jahat yang dirancang untuk mengenkripsi data di dalam sistem atau perangkat dan mencegah pemiliknya mengakses data tersebut. Pada sejumlah kasus, setelah berhasil mengenkripsi data, penyerang akan menampilkan pesan tebusan yang meminta pembayaran dalam bentuk cryptocurrency seperti Bitcoin sebagai imbalan pemulihan akses ke data yang dienkripsi. Jika tebusan tidak dibayar, data tersebut mungkin hilang secara permanen atau dapat diperjualbelikan oleh penyerang. Untuk melancarkan aksinya, ransomware punya cara kerja yang cukup kompleks. Pada awalnya, virus akan berusaha masuk ke sistem perangkat melalui berbagai metode serangan cyber, mulai dari phishing, menyerang software yang belum diperbarui, atau yang lainnya. Ketika pengguna berhasil terjebak oleh perangkap virus, ransomware akan menanamkan virusnya untuk menyebarkannya melalui situs atau software tersebut. Setelah virus sudah tertanam sempurna, pelaku akan mulai menjelajahi dan memetakan jaringan file atau data yang akan dienkripsi. Biasanya, para pelaku ini sudah menargetkan jenis data yang akan dienkripsi untuk memudahkan proses pemindaian sistem. Data tersebut dapat berupa dokumen penting, video, foto, dan lain sebagainya. Setelah itu, pelaku akan mengubah kunci enkripsi data tersebut menjadi bentuk yang lebih kuat dan tidak dapat dibaca oleh perangkat komputer atau laptop. Proses enkripsi ini akan menghalangi pemilik untuk mengakses data di dalamnya dengan menggunakan kunci yang sama. Adapun dampak paling signifikan dari kejahatan siber ini adalah hilangnya data privasi pengguna, ditambah lagi jika tidak ada backup atau pencadangan yang disimpan dalam server. Tak hanya itu, ransomware juga bisa merusak perangkat keras seperti komputer atau laptop. Sebagai upaya preventif ancaman ransomware, perlu dilakukan pembaruan sistem secara berkala, termasuk meningkatkan sistem keamanan yang digunakan. Selain itu, melakukan pencadangan atau backup rutin juga penting untuk mengantisipasi kehilangan data. Tak hanya itu, penggunaan jaringan internet umum juga bisa dipertimbangkan. Pasalnya, jaringan internet umum seringkali jadi sasaran empuk para peretas untuk menanamkan virus seperti ransomware ini pada perangkat keras yang digunakan.